وشعبانا وبلغنا رمضانا وحاصل مقاصدنا وبلغنا رمضانا وحاصل مقاصدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Ali Imran ayat 102 yang bermaksud Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di sini yang dipanggil oleh Allah, yang diperingatkan dengan ayat ini khas bagi sesiapa yang benar-benar merasa diri beriman. Kalau hanya sekedar mengaku-mengaku beriman saja, ayat ini selalu disebut oleh Tuan Imam, Tuan Khatib sebagai nasihat peringatan yang sangat mustahak setiap Jumat, bahkan menjadi salah satu rukun khutbah. Imam tidak sah di dalam dia membacakan khutbahnya kalau di dalam khutbah tadi tidak ada wasiat takwa. Sebab ini peringatan khas, saya ulangi, khas untuk orang-orang yang merasa betul-betul menjadi orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini bermakna banyak orang yang mengaku-ngaku bertakwa, tapi belum tentu takwanya itu adalah takwa yang sebenar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan khasnya sholat Jumat semalam, ini yang menjadi tema. Setiap minggu kita mendengar pesanan ini, setiap Jumat. Namun, pernahkah kita bertanya, berpikir, adakah kita ini benar-benar telah menghayati makna ayat ini? Adakah benar-benar kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sepatutnya? Sepatutnya menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, bukan takwa menurut pandangan hawa nafsu pribadi. Tetapi benar-benar ketakwaan kita yang sepatutnya, yang telah ditinggalkan, yang telah diwasiatkan, telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau semak betul-betul khutbah semalam, tuan-tuan, adakah kita benar-benar takwa kepada Allah sebagaimana yang sepatutnya? Dan sekiranya kita datang malaikat Israel menjemput kita saat-saat nazak, saat-saat sakratul maut yang akan datang bila-bila masa, sudah yakinkah kita bahwa kita akan mati sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berserah diri, yang bertakwa, seorang muslim yang taat, dan seorang muslim yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Saudara-saudaraku sekalian, saya sangat terkesan isi khutbah semalam. Salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpesan. Ini menurut riwayat pesan untuk seorang pemuda. Tetapi kita juga walaupun sudah tak muda lagi, hayati pesan ini. Apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu petang. Jadi janganlah sampai kita menunggu hari esok, nunggu lusa, atau tahun hadapan untuk mengadakan perbaikan diri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan kebajikan kita. Jangan nunggu esok, jangan nunggu lusa. Sekarang, saat ini. Sebab kita tak tahu bila-bila masa saja malaikat Israel memanggil kita. Pernah saya kasih gambaran, tuan-tuan. Kalau kita hari ini masih boleh berjabat tangan dengan saudara kita, berjabat tanganlah penuh ikhlas. Sebelum tangan anda kena stroke, sudah tak pandai lagi cabut, mengangkat tangan untuk bersalaman. Saat ini tangan anda masih boleh menghulurkan derma di kotak-kotak amal kita. Segera, jangan nunggu nanti kita sudah tak boleh lagi nak cabut wallet untuk memasukkan dalam kotak amal. Selagi lidah kita belum sakit, masih sehat, gunakanlah lidah kita, syukur nikmat untuk bercakap yang baik-baik. Kalau tak mampu bercakap baik, diam.
Lebih baik kita isi dengan zikir, dengan menyebut asma-asma Allah, bukan berbual-bual yang tak menentu arah. Ya, kadang-kadang untuk sekedar kelakar, ya. Kadang-kadang untuk kelakar sanggup berbohong di dalam berkelakar tadi. Lidahnya disalahgunakan untuk mengundang lucu, untuk mengundang joke. Ya, kadang-kadang lidah kita memutarbelitkan fakta, bukan cerita yang sebenar. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita bersyukur lagi. Entah tahun hadapan masih jumpa atau tidak, saat ini kita berada di bulan Rajab. Insya Allah kalau sampai umur kita memasuki bulan Sya'ban, insya Allah kalau sampai umur kita dalam keadaan sehat walafiat dalam iman, ini yang kita nanti-nantikan, bulan Ramadan. Nasib sudah bertebaran saat ini, tapi sudahkah kita mengambil pembelajaran, bertanya nasibnya? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Setiap tahun masuknya bulan Rajab, wah, kita dihidangkan dengan lagu syair ini. Kemudian sudahkah kita bertanya, mengevaluasi, maknanya ya Allah berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, waghfir lana dzunubana, dan kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami. Sudahkah kita bertanya berkat di bulan Rajab itu sudah kita dapatkan atau belum? Karena Rajab ke Rajab, Sya'ban ke Sya'ban, Ramadan ke Ramadan, Idul Fitri ke Idul Fitri, adakah perubahan diri kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapat berkah? Mari saya uraikan secara ringkas, apa itu berkah? Berkah itu sesuatu yang didapat dengan cara yang benar, didapat dengan cara yang baik dan halal, lalu mengandung manfaat baik untuk diri dan orang lain. Ini berkah. Sebab belum tentu apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, apakah harta, apakah jawatan, mungkin kita dapat dengan cara zalim. Yang berkah itu kita dapatkan dengan cara tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum-hukum, kemudian halal, dan bukan saja bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk ahli keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ini berkah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan yang ringkas ini, saya akan mencobalah agar kita benar-benar bagaimana caranya untuk meraih keberkatan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Kita berbicara bulan Ramadan saja, tuan-tuan, prihatin kita. La'allakum tattaqun. Matlamat berpuasa tadi agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nampakkah kita selepas Ramadan akhlak-akhlak takwa? Yang kita hebohkan Ramadan raya. Kadang-kadang baru satu Ramadan sudah sibuk nak raya. Tapi buah dari didikan madrasah rohaniyah Ramadan, ada nampak orang takwa. Yang jahat tetap jahat, yang hasad dengki tetap hasad dengki, yang bakhil lokek tetap bakhil dan lokek,
yang waduh jauh panggang dari api. Sedangkan takwa itu adalah salah satu dinampakkan dari akhlak dan perangai orang yang bertakwa. Ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Rajab bukan sekedar nama bulan dalam kalender Hijriah, tetapi juga sebuah peluang emas untuk kembali merekatkan hubungan manusia dengan Allah, merekatkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan merekatkan hubungan dengan diri kita sendiri. Mendekatkan hubungan dengan diri kita sendiri adalah tersadar kalbu kita. Maaf, sampai ketika kita dalam tandas duduk di kloset, tengah kita melepas hajat, penuh kesadaran. Terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah. Ini karena anugerahmu, aku masih dapat buang air besar, buang air kecil. Kalau kita ingat itu, ini kalbu yang penuh kesadaran. Jadi kalau boleh, setiap aktiviti kita dalam 24 jam, hubungkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud nilai zikir yang tertinggi. Merasa kehadiran Allah, merasa ini adalah anugerah Allah, merasa ini adalah perlindungan Allah, tidak lupa diri. Kalbu kita penuh kesadaran. Jadi saudara-saudaraku sekalian, keagungan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan melampaui dimensi waktu, karena di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat mendalam tentang makna hidup, tentang makna nilai cinta, tentang makna nilai hakikat pengabdian. Saudara-saudaraku sekalian, betapa mulianya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, hingga ia ditempatkan dalam barisan bulan-bulan haram yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi wa yawma khalqas samawati wal ardh يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan haram. Keberadaan Rajab mengingatkan kita bahwa di balik kesibukan duniawi ada panggilan abadi yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Bulan Rajab ini bukan hanya waktu untuk memperbanyak ibadah, tetapi juga bulan yang mengajarkan manusia untuk merenungi hakikat diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memupuk semangat untuk melangkah lebih bijak di tengah arus zaman yang penuh cabaran. Jadi saudara-saudaraku sekalian, tujuan kita di dalam kita ingin meraih keberkatan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, hendaklah kita merenung, memikirkan hakikat diri kita, lalu berazam memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Sebab kita sudah bertungkus lumus menjalin hubungan ritual.
Tetapi kadang-kadang betapa banyak cacat dan rusaknya ibadah sosial kita terhadap sesama. Perhatikan kata-kata saya ini tuan-tuan. Kalau boleh ditangkap syukur. Rusak ibadah dalam bab ritual boleh diperbaiki dengan ibadah sosial. Tapi rusaknya ibadah sosial tak dapat diperbaiki dengan ibadah ritual. Apa maksudnya tuan-tuan? Ada rusak kita ibadah sosial. Yang sudah terkenal misalnya, kalau kita menunaikan haji, terjadi pelanggaran ritual, boleh diperbaiki dengan ibadah sosial. Artinya kita membayar dam. Kalau kita misalnya terlanjur berhubungan suami istri di bulan Ramadan, harus dibayar dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tetapi kalau kita tidak mampu, rusak itu ibadah ritual kita, puasa kita rusak. Tapi dapat diperbaiki dengan ibadah sosial. Apa dia? Memberi makan 60 orang miskin. Tetapi rusak ibadah sosial, saya mempermalukan Anda, saya menjatuhkan marwah Anda, saya merugikan Anda, saya menipu Anda, sehingga Anda menjadi penderita, rusak ibadah sosial saya, tak boleh ditebus dengan ibadah ritual, dengan nangis-nangis tengah malam minta ampun dosa. Ampun dosa yang kita minta itu adalah dosa yang berkenaan dengan ibadah ritual, yang berkenaan dengan hablum minallah. Kalau kita taubat, taubatan nasuha, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau kita berbuat zalim, berbuat jahat kepada sesama, sedangkan sesama yang kita zalimi itu tak kira bangsa dan agama, dia adalah hamba Allah juga, dia adalah makhluk ciptaan juga. Kalau kita tidak minta maaf dari dia, tak minta ridha dari dia, walaupun nangis darah di multazam sana, aku dengan engkau, kata Allah, selesai, aku menerima taubatmu. Tapi itu mungkin istrimu, mungkin sahabatmu, mungkin besanmu, mungkin jiranmu, mungkin kawan sekerjamu, yang pernah kau sakiti, yang pernah kau zalimi, yang pernah kau rugikan, datang kepadanya minta maaf, minta ridha. Nah, ini berat saudara-saudaraku sekalian. Jadi inilah tujuan kita untuk merenung, memperbaiki diri agar mendapat keberkatan. Jangan sampai saudara-saudaraku sekalian, kita sudah sholat bersama, mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sumpah dan janji kita siap menebar keselamatan, menebar kasih sayang, menebar berkah di dalam sholat, toleh kanan, toleh ke kiri. Tetapi banyak begitu keluar masjid, tetap bermusuh-musuhan, tetap saling membenci, tetap hasad dengki. Ini yang saya maksud cakap tak serupa bikin. Kita berikrar bismillahirrahmanirrahim. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai kepanjangan tangan Allah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi untuk menebar sifat Allah kasih sayang. Tapi kalau kita masih kejam, masih zalim, masih memandang orang dengan sinis, ya, karena tak sealiran dengan kita, na'udzubillah, dengan segala cara kita hujat, kita maki dan lain sebagainya, na'udzubillah. Jadi tidak ada rahmah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan Nabiur Rahmah. Nabi sangat-sangat penyayang. Ayat itu selalu kita baca itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita banyak lagi mengupas ayat Al-Quran, tuan-tuan,
Salah satu tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam surat Al-A'raf, beliau sangat risau macam mana melepaskan belenggu-belenggu yang menimpa umatku, menimpa kemiskinan-kemiskinan umatku, melepaskan penderitaan-penderitaan umatku. Ini fungsi Nabi, ini fungsi para ulama pewaris Nabi. Dia harus boleh memberi solution, dia harus boleh memberi keringanan yang masalah-masalah dihadapi oleh umat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Rajab adalah refleksi, bulan persiapan dan bulan harapan. Ia menjadi pengingat lembut bahwa setiap perjalanan menuju Ramadan dimulai dengan langkah-langkah kecil yang penuh cinta dan kesungguhan. Saya bukan nak nakut-nakuti tuan-tuan ya, tapi sekedar tambah kita bermotivasi, tambah kita bersemangat. Apa macam tuan-tuan? Kalau dalam handphone kita ada tertulis SMS. SMS itu dari malaikat Israel. Wahai Fulan bin Fulan, kata malaikat Israel, aku kabarkan kepadamu, Rajab tahun ini, Sya'ban tahun ini, Ramadan tahun ini adalah Rajab, Sya'ban dan Ramadan yang terakhir dalam hidupmu. Bayangkan apa reaksi kita tuan-tuan. Saya selalu menanamkan motivasi tuan-tuan. Kalau saya di Indonesia, selepas azan, saya bercakap lewat mikrofon. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah, mari sama-sama kita hadir solat zuhur berjamaah. Mungkin zuhur hari ini, zuhur yang terakhir dalam kehidupan kita. Begitu juga waktu subuh. Cakap Melayu, orang paham. Ini kadang-kadang cakap Arab, orang tak paham pun. Ya. Saya cakap di masjid saya, saudara-saudariku, saat ini sudah masuk waktu solat subuh. Mari sama-sama kita tunaikan solat fardu subuh. Yang mungkin subuh hari ini adalah subuh yang terakhir dalam hidup kita. Termotivasi tuan-tuan, sehingga malas macam mana pun, ya. Begitu juga kalau kita lokek bakhil. Ya Allah, jangan-jangan besok hartaku sudah habis, tak sempat aku keluarkan zakat, tak keluar macam-macam ya, sedekah jariah dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita semak khutbah itu semalam itu, bila-bila masa malaikat maut mencabut kita, maka benar ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat berkhutbah ringkas, tahukah kalian siapa yang paling bijak, siapa yang paling arif, siapa yang paling cerdas? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, orang yang bijak, orang yang arif, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat-ingat kematian dan mempersiapkan bekal hidup sesudah mati. Sudahkah kita siapkan bekal apa tuan-tuan yang nak kita bawa? Banyak orang, maaf, di sini tak adalah. Mentang-mentang dia kaya raya, dia sudah booking tanah untuk persiapan kuburan dia. Dia sudah persiapkan bekal, kain kafan yang mahal, kapur barus yang mahal. Kalau di tempat saya sana tuan-tuan, ada sebidang tanah untuk kuburan, itu bukan ratusan ribu dolar. Dia book untuk kuburan dia. Apakah ini bekal kematian? Bukan. Kita rujuk Quran. Sudah banyak kali saya sampaikan. Watazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa,
Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa bekal itu, tuan-tuan. Nah, sekali lagi di mukadimah tadi, sudahkah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Sudahkah kita siap menghadapi kematian dengan membawa bekal takwa? Sudahkah kita belajar? Jangan tengok siapa yang mengajar, tapi tengok apa yang disampaikan. Apa takwa itu? Sudah banyak kali saya sampaikan, tuan-tuan. Sudahkah takwa itu kita raih buah dari puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, yang akan menjadi bekal kita untuk memahami tentang takwa? Tak boleh reka-reka menurut akal pikiran, tapi kita harus merujuk Al-Quran dan merujuk sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sudah selalu kita dengar, takwa itu, orang yang takwa itu nampak dari simbolik huruf takwa itu, ta. Apa dia ta? Orang takwa itu perangannya tawaddu. Tidak action, tak sombong. Ya. Ini baru punya pangkat sikit pun, Masya Allah, actionnya. Kalau dia masih ada perangai sombong dan takabur, walaupun pakaiannya macam yo-yoe, walaupun dahinya sampai hitam sujud, tapi dia masih takabur, tak tawadhu, belum takwa. Tawadhu ini adalah orang yang siap menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari dia statusnya, walaupun kebenaran itu datang dari muridnya, mungkin dari anak kita, mungkin dari istri kita. Kalau itu merupakan kebenaran, sami'na wa ata'na, aku tidak tengok siapa yang menyampaikan kebenaran, tapi itu hakikatnya benar, aku taat, aku mendengar dan aku taati. Dan lawan dari tawadhu adalah takabur. Orang takabur, dia degil, tidak mau menerima kebenaran, dan dia selalu merendahkan orang lain. Ingat, kalau kita suka merendahkan orang lain karena ilmunya, karena hartanya, karena statusnya, ya, malaikat akan menjadi saksi, engkau bukan orang yang tawadhu. Kemudian takwa. Orang yang bertakwa dilambangkan dengan simbolik qanaah. Apa makna qanaah? Dia merasa cukup, banyak dia cukup, sikit dia merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rakus, tidak tomah haloba. Sebab ayat yang dibacakan imam itu, rakaat kedua tadi, kalau kita pahami gerun kita, alhaakumut takatsur. Kamu telah dilekakan dengan berlomba-lomba mengumpulkan harta, bermegah-megah. Ayat berikutnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru berhenti, baru stop ketika tanah kubur menyumpal mulutmu. Artinya setelah kita kematian baru selesai. Kadang-kadang sakratul maut pun dia masih sibuk, macam mana properti saya kat sana, macam mana, dia belum ridha melepaskan dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, di bulan Rajab ini juga kita menjemput Rajab dengan hati terbuka, dengan rasa kesyukuran, dengan azam untuk menjadi lebih baik, dan dengan harapan bahwa setiap amal-amal di bulan ini akan menjadi lentera, akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang yang menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, saya pernah menyampaikan, kita ini adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un
bukan untuk mendengar kematian saja. Kita semua berasal dari Allah dan sedang berjalan supaya kita balik kelak, balik ke Allah. Jangan tersesat kemana-mana. Maka menurut pahaman agama lain, terjadi reinkarnasi. Dia bukan ke Allah, tapi dia berubah menjadi makhluk-makhluk yang sangat hina. Nah, ini yang kita takutkan, tuan-tuan. Kalau boleh, kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku sekalian, Rajab, kita diingatkan lagi bahwa di dalam kita meniti hidup dan kehidupan ini untuk perbaikan. Saya mengkaji, tuan-tuan. Saya mengkaji ya. Maaf ya. Kita baca istighfar sekian kali, nanti rezeki murah. Kita baca istighfar sekian kali, nanti hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah. Benar. Tetapi jarang kita menghayati istighfar itu. Istighfar itu bukan setakat ucapan mohon ampun, tetapi mengandung makna tekad, janji kepada Allah, aku akan siap memperbaiki diriku. Nah, inilah istighfar yang mantap. Contoh, ya, aku minta ampun ya Allah, karena aku banyak tinggal sembahyang. Berubah, memperbaiki diri, disiplin waktu, menjaga waktu sholat. Ampuni aku ya Allah, karena aku lokek, karena aku kedekut, karena aku bakhil. Perbaiki diri untuk menjadi orang yang tidak bakhil, tidak kedekut dan tidak lokek. Ampuni aku ya Allah, karena aku menyakiti mak bapakku. Tidak cukup mak abah minta maaf, tapi buktikan perbaikan diri kita, yang tingkah perbuatan kita menjenangkan kedua orang tua kita. Apa artinya kita mak abah minta maaf, tapi kita tidak merubah, tidak memperbaiki diri kita, apa yang tidak berkenan dari kedua orang tua kita, maka permintaan maaf kita hanya pemanis di bibir saja. Nah, begitu juga istighfar, tuan-tuan. Agar istighfar kita benar-benar menjadi nyata, dijanjikan oleh Allah murah rezeki, diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Yang tahu hati nurani kita, apa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi tidak cukup dengan ucapan mohon ampun, tapi kita berazam untuk kita perbaiki perbuatan-perbuatan yang tak baik di masa-masa lalu itu. Barulah istighfar kita akan berbuah. Begitu juga, maaf ya, selawat Nabi itu perintah. Perintah. Berselawatlah kamu kepada Nabi. Tetapi apakah berhenti setakat di ucapan? Sementara akhlak perbuatan kita menghampakan Nabi, mengecewakan Nabi. Rasulullah SAW, orang-orang alim, orang-orang suci, memang jasad mereka sudah meninggal, tapi mereka menyaksikan kita. Begitu juga baginda Rasulullah SAW. Sedih beliau. Mulutmu mengucapkan selawat kepada aku, mulutmu mengharapkan syafaat kepada aku, tapi kalian, akhlak kalian sangat memalukan aku, mengecewakan aku. Termasuk contoh kecil sajalah, di jalan raya misalnya. Ya. Nabi nengok, ya Allah, umatku. Di sini tak adalah karena takut kena saman. Kalau tempat saya kat sana, begitu keluar dari sholat Jumat, keluar dari masjid, jalan lalu lintas, tak peduli orang aksiden ke tidak. Ya. Bagaimana perasaan Nabi? Apakah begitu ya umatku? Aku tak mengajar akhlak begitu. Hasad, dengki, penuh dendam. Sedangkan Nabi mengajarkan pemaaf di kota Taif, disakiti, tapi dicabar oleh Allah, malaikat untuk mendoakan kehancuran penduduk Taif. Ini kita ambil suri tauladan itu. Betapa sakitnya Nabi, tapi dia pemaaf, maafkan umatku. Nah, kita juga menjadi itu agar selawat kita berbuah syafaat. Ini kadang-kadang ya, Nabi pemurah, selawatnya bukan main hebat, tapi kedekut. Nabi pemaaf, selawatnya bukan main, tetapi pendendam.
busuk hati. Jadi mari saudara-saudaraku sekalian, ini yang saya maksudkan. Mari kita memperbaiki karakter, akhlak, perangai kita, perbaikan diri agar kita saat-saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ridha dan Allah pun ridha. Baru-baru ini saya mengupas sepotong hadis Nabi, tuan-tuan. Dalam diri anak Adam ada segumpal darah. Maka kalau sehat darah itu, maka sehatlah seluruh anggota tubuhnya. Itulah hati. Nah, kita jarang mengkalkulasikan lebih luas, tuan-tuan. Orang yang menyeleweng, orang yang corruption, orang yang berbuat zalim, itu karena hatinya kotor, hatinya sakit, hatinya penuh kezaliman, tergamak dia, merugikan rakyat misalnya, ya, menerima rasuah misalnya, memutarbalikkan fakta yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini kan dari hati. Nah, jadi luas itu. Bersyukur kita tuan-tuan di sini. Karena apa? Saya di dua negara. Saya menyaksikan, Masya Allah, macam mana kehidupan yang penuh kezaliman. Sementara pencitraan, macam orang Islam betul, Muslim. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita agar kita mendapat keberkatan, ya, di bulan Rajab, yang pertama persiapan spiritual menyambut Ramadan. Ya. Ini sudah nak masuk waktu Isya. Kedua, di bulan Rajab, amal-amal baik wajib maupun sunat dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Kemudian yang ketiga, di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kita setiap tahun mendengar sarahan, ceramah. Tapi sudahkah kita israkan diri kita, mi'rajkan diri kita? Kita hanya membaca sejarah, oh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya filosofikan, tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya, hiduplah dari masjid ke masjid. Baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya banyak kawan sekarang menjadi orang-orang besar, tapi mereka masa belianya hidup dari masjid ke masjid. Kalau anda ingin Isra dalam sisa hidup ini, tuan-tuan, ketika anda berada di waktu asar di Jurong East, anda singgah di Masjid Al-Mu'minin. Ketika anda di Orchard Road, waktu zuhur, anda singgah di Masjid Al-Falah, sehingga itu nanti akan menjadi saksi kejayaan Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Kemudian kenapa malam hari? Pada suatu malam itu adalah lambang kegelapan. Gelap, hutang keliling pinggang gelap, banyak penyakit gelap, banyak masalah gelap, karir tak naik-naik gelap, dosa tak bersih-bersih bahkan bertambah gelap. Nah, agar kegelapan ini menjadi terang, ini sudah banyak dilupakan orang. Bangun, walaupun cuma 2 rakaat untuk mengadu kepada Allah di sholat malam. Di sepertiga malam yang akhir. Di saat-saat anak Adam dibuai dalam mimpi, dalam tidur. Kita bangun. Kita bersihkan tubuh jasmani kita. Lalu kita tak usah lama-lama. Langsung kita menghadap. Cakap Melayu pun Allah Maha tahu itu. Ya Allah, izinkan aku hadir di sepertiga malam yang sunyi sepi ini. Bermunajat di bawah duli kebesaran-Mu, ya Allah. Silakan, doa yang paling ampuh, yang paling hebat. Tak payah panjang-panjang, tuan-tuan. Minta ampun. Minta ampun. Sebab apa? Salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah fastaghfaru bil ashar. Orang yang beristighfar di kala sahur. Istighfar ini, kalau cakap Arab tak paham, cakap Melayu pun boleh. Ya Allah, sekian lama aku menikmati hidup di dunia ini dengan berbagai nikmat karunia-Mu. Namun sangat sedikit sekali rasa syukurku, ya Allah. Betapa banyak dosa dan maksiat yang aku lakukan, ya Allah. Tapi aku yakin sebesar-besarnya dengan firman-Mu dan sabda Rasul-Mu, Engkau Maha Pengampun.
Hanya ini maksud kedatangan hamba di penghujung malam, ya Allah. Mohon ampun, mohon ridho, mohon maaf. Jadi saudara-saudaraku sekalian, karena di saat sahur, sepertiga malam yang akhir, dalam hadis kudusi, Allah turun ke langit dunia dengan rahmatnya, berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba dengarkan, siapa hambaku di penghujung malam yang meminta, tidak ada penyakit yang tidak aku tolong untuk aku sembuhkan, tidak ada hutang yang tidak aku bantu untuk membayarnya, tidak ada rizki yang sulit, aku akan beri kemurahan rizkinya, dan tidak ada dosa sebesar apapun yang aku ampuni. Sekali lagi, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama, kita harus minta ridho, ya, minta ampun, minta maaf kepada sesama. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang akan kita masuki, kita diberi kesehatan zahir dan batin, diberi kekuatan iman, dicukupkan rezeki, dapat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban maupun yang sunnah-sunnah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan doa nantilah itu menjelang banyak kita kalau doa akhir Ramadan itu hore raya. Kalau saya menyusun doa di akhir Ramadan, ya Allah, kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupku, sekecil apapun amal ibadahku, terimalah ia sebagai benteng untuk selamat dari api neraka jahanam. Namun ya Allah, kalau Engkau masih berkenan, sampaikan aku usiaku dalam iman, dalam takwa, dalam syukur, dalam rezeki yang cukup untuk menjumpai Ramadan berikutnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Doa saya untuk tuan-tuan, puan-puan dan kita semua, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam iman dan takwa, dalam syukur dan sabar, dalam tawakal, dan dalam keridhaan, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجبا وشعبانا وبلغنا رمضانا وحاصل مقاصدنا وبلغنا رمضانا وحاصل